Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan membahas kasus yang menggemparkan media sosial, di mana seorang wanita cantik yang dipenuhi tinta hitam di tubuhnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah lahan kosong. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Risna Apriliandini atau biasa dipanggil Nanay Berlin, wanita berusia 22 tahun. Nanay Berlin tinggal di Kampung Payawungan, Kecamatan Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diketahui, Nanay cukup berbeda dengan wanita pada umumnya. Ia sempat menjadi anak jalanan dan dikelilingi oleh beberapa orang pria yang tubuhnya dipenuhi dengan tinta hitam. Nanay sendiri dikenal memiliki paras yang cantik dan beberapa bagian tubuhnya dipenuhi tinta hitam bergambar tato sebuah burung naga. Namun menurut sahabatnya, Nanay merupakan seorang wanita yang jarang keluar. Bahkan jika ingin keluar rumah, ia harus ditemani oleh sahabatnya. Tapi siapa sangka, Nanay Berlin justru ditemukan tidak bernyawa di sebuah lahan kosong. Kejadian yang menimpa Nanay Berlin bermula pada hari Kamis 3 Maret 2022 sekitar pukul 6.30 pagi hari. Seorang warga bernama Irma Mariana sedang melintas di sebuah jalan utama di kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Ancamani di Jalan Cisarantan Kulon 3. Secara tidak sengaja, Irma melihat samar-samar sebuah kaki manusia yang tertutupi oleh semak-semak di sebuah lahan kosong. Melihat itu, Irma bergegas menghampiri dan memeriksanya untuk memastikan apa yang dilihatnya itu. Setelah diperiksa, Irma sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, yakni seorang wanita yang tergeletak tidak bernyawa dengan tubuh yang sudah membiru dan membeku. Melihat itu, Irma lantas berteriak hingga histeris. Setelah itu, Irma kemudian memberitahukan apa yang ia temukan kepada warga sekitar. Tak selang lama, warga pun berdatangan untuk memeriksa temuan itu. Saat diperiksa, terdapat luka di sekitar lehernya dan beberapa bagian tubuh dari si wanita juga terlihat terluka. Mereka menduga wanita tersebut adalah korban pembunuhan. Warga pun lantas melaporkannya kepada pihak berwajib. Mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian segera menuju TKP untuk mengamankan tempat kejadian dan memeriksanya. Jasad wanita tersebut juga dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan di TKP, pihak kepolisian juga memeriksa beberapa saksi dan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi wanita tersebut yang diketahui bernama Risna Apriliandini atau biasa dipanggil Nanay Berlin, berusia 22 tahun. Ini juga dikuatkan dengan pengakuan keluarga Nanay yang datang ke rumah sakit untuk memastikan bahwa wanita itu adalah Nanay Berlin yang merupakan anggota keluarganya. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mendapatkan titik terang atas kasus ini, yakni polisi mendapatkan keterangan tentang dua orang pria yang terakhir kali bersama korban sewaktu dirinya masih hidup. Pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan mencari informasi latar belakang kedua pria tersebut yang diduga sebagai pelaku. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian berhasil mendapatkan bukti yang cukup kuat dan segera melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap dua orang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Nanay Berlin. Kedua pria itu ditangkap di dua tempat yang berbeda. Saat ditangkap, keduanya tidak melakukan perlawanan. Keduanya pun mengakui semua perbuatan yang telah mereka lakukan. Diketahui, kedua pria tersebut merupakan seorang residivis yang salah satunya pernah masuk penjara sebanyak 3 kali dan terakhir keluar dari penjara sekitar 1 bulan yang lalu sebelum dirinya melakukan kejahatan ini. Kedua pria tersebut lantas dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas yang telah mereka lakukan. Diketahui, kedua pelaku bernama Dono Gomgom Sibarani berusia 33 tahun dan Dian Permana alias Rimbil berusia 25 tahun. Dalam pengakuannya, Dono Gomgom mengaku sakit hati terhadap korban dan mengajak Dian Permana untuk menghadiri korban di Hotel Melati di kota Bandung. Diketahui, Dono dan korban Nanay Berlin merupakan sepasang kekasih. Menurut pengakuannya, Nanay telah menjalin hubungan dengan pria lain sehingga membuat dirinya sakit hati. Nanay bersikukuh tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain.
Atas persoalan itu, keduanya sering terlibat adu mulut bahkan baku hantam. Nanai yang sudah tidak tahan dengan sikap temperamental dari Dono, ia pun mengajak Dono untuk berpisah. Akan tetapi, Dono menolaknya dan terjadilah cekcok di antara keduanya. Diketahui, Dono juga sempat mengutarakan isi hatinya ke beberapa temannya. Ia mengungkapkan kalau kekasihnya telah menjalin hubungan dengan pria lain. Dengan dipengaruhi minuman keras, emosi Dono pun memuncak. Ditambah lagi omongan temannya yang mengatakan bahwa perselingkuhan itu hal yang tidak bisa dimaafkan dan itu sudah menyangkut harga diri dari seorang lelaki. Selain itu, temannya juga mengungkapkan kalau Dono harus mencari wanita lain atau kalau masih ingin bersama dengan kekasihnya, dirinya harus menerima rasanya patah hati yang mendalam. Dari situlah rasa cinta Dono yang begitu besar kepada kekasihnya berubah menjadi rasa benci. Sejak saat itu juga, yang ada di dalam benaknya, yakni ia harus memberikan hukuman kepada kekasihnya Nanai Berlin. Dono Gom-Gom lantas merancang sebuah rencana serta mengajak temannya Dian untuk memuluskan rencananya tersebut. Sebelum melaksanakan aksinya, Dono dan Dian minum-minum terlebih dahulu. Selanjutnya, Dono menelpon kekasihnya dan memberitahu akan menjemputnya di rumah. Ia juga mengatakan akan mengajak Nanai ke Hotel Melati di pinggiran kota Bandung. Awalnya, Nanai menolak ajakan Dono, namun karena terus-menerus dibujuk, akhirnya Nanai menerima ajakan Dono tersebut. Hingga akhirnya, Dono tiba di rumah Nanai dan keduanya pun meninggalkan rumah Nanai menuju hotel. Setelah memesan kamar, mereka lantas masuk ke kamar. Di dalam kamar, Dono kemudian menanyakan hubungan antara Nanai dengan seorang pria yang diduga menjadi selingkuhannya. Mendengar pertanyaan dari Dono tersebut, Nanai lantas berteriak dan marah. Ia tidak terima dituduh berselingkuh. Dono yang sebelumnya sudah dipengaruhi alkohol, emosinya pun memuncak dan terjadilah percekcokan di antara keduanya. Nanai juga sempat melayangkan tamparan ke wajah Dono. Dono yang sudah gelap mata kemudian melayangkan balasan kepada Nanai. Dian yang berada di dekat mereka hanya bisa diam dan menyaksikan keributan yang terjadi. Mendapatkan balasan dari Dono membuat diri Nanai tidak berdaya. Ia hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Selanjutnya, Dono menepuk leher Nanai. Dono benar-benar telah kehilangan akalnya sehingga tega berbuat itu kepada kekasihnya sendiri. Hingga akhirnya Nanai Berlin menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 1 malam. Setelah mengetahui tubuh Nanai tidak bernyawa, Dono dan Dian kemudian membawa tubuh Nanai dengan menggunakan sepeda motor dan tubuh Nanai diletakkan di tengah di antara tubuh Dono dan Dian. Mereka kemudian membawa Nanai berkeliling kota Bandung untuk mencari tempat guna membuang jasad Nanai. Setelah lama berkeliling, akhirnya mereka menemukan sebuah tempat lahan kosong di pinggir jalan. Mereka kemudian meninggalkan jasad Nanai Berlin di sana dan mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Aksi yang mereka lakukan ini terjadi di luar nalar. Terlebih Dono dengan tega menghabisi kekasihnya sendiri hanya karena cemburu buta dan dipengaruhi minuman. Tidak seharusnya ia berbuat itu kepada kekasihnya sendiri. Setelah melakukan aksinya, tidak berselang lama, aksi yang sudah mereka lakukan akhirnya terbongkar dan keduanya harus mendekam di balik jeruji besi. Akibat aksinya tersebut, Dono divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Dian Permana divonis hukuman 15 hingga 20 tahun kurungan penjara. Dalam hal ini, waspada itu sangat penting sekali. Selalu waspada dan berhati-hatilah dimanapun kita berada agar terhindar dari kasus seperti ini. Jangankan orang yang tidak kita kenal, orang terdekat kita saja bisa berbuat yang tidak-tidak terhadap kita. Semoga Risna Apriliandini atau Nana Berlin tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.